Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wega Julisti. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang makna. Makna. Ahli bahasa mengklarifikasikan jenis-jenis makna dengan berbagai teori sudut pandang. Ada yang menggolongkan ke dalam 3 jenis. Ada yang sampai menjadi 29 jenis makna kata. Namun, dari beberapa jenis makna tersebut memiliki kesamaan dan dasar yang sama. Makna dibedakan menjadi 2, yaitu ada makna linguistik dan makna sosial. Makna sosial bersifat kontekstual. Pembahasan dapat meluas pada latar belakang budaya, adat, atau kultur dalam pemakaian bahasa. Sedangkan makna linguistik adalah makna yang bisa kita temukan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Makna linguistik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Berikut penjelasan sedikit tentang mengenai jenis makna, kata, dan contohnya. Makna leksikal disebut dengan makna yang terdapat dalam kamus. Maka leksikal ialah makna lambang kebahasaan yang bersifat dasar. Makna jenis ini merujuk pada arti sebenarnya dari satu bentuk kebahasaan yang dapat berdiri sendiri tanpa melihat konteks. Prosedur pemakaian atau komponen makna leksikal adalah sebagai berikut. Penamaan atau naming atau penyebut labeling menggunakan lambang yang berwujud satu kata berdasarkan pengalaman dan pengetahuan seseorang. Parafras menganalisis komponen makna lebih terperinci dengan melihat deskripsinya. Mendeskripsikan pengembangan diri. Parafrasa untuk menjelaskan makna agar lebih rinci. Mengklarifikasikan atau menghubungkan dengan kelas kata. Kelas tersebut dapat berupa cirinya. Para ahli bahasa meyakini bahwa makna kata tidaklah tunggal. Satu simbol dapat mewakili lebih dari satu, bahkan memiliki padanan kata yang sangat beragam. Maka makna leksikal dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama ada sinonim. Sinonim disebut juga persamaan kata. Kata yang secara leksikon yang tertera dalam kamus. Berbeda tetapi memiliki kedekatan atau persamaan makna. Contohnya laki-laki, pria, cowok, jantan, jaka. Antonim. Antonim disebut juga lawan kata, yang secara leksikal memiliki makna yang berbeda atau bertolak belakang. Contohnya, gelap, terang, tebal, tipis, kuat, lemah. Makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang ditimbulkan setelah menghubungkan dengan kalimat. Fungsi kalimat sebagai satuan kebahasaan memunculkan makna gramatikal pada sebuah kata. Yang selanjutnya, jenis makna kata ini terjadi akibat adanya afikasi atau imbuhan, reduplikasi, pengulangan kata, komposisi, pembentukan frasa, klausa, serta kalimat. Maka makna gramatikal disebut juga hubungan intrabahasa karena berkaitan dengan satuan bahasa lainnya dan makna tidak dapat berdiri sendiri. Tentang kata merupakan unsur-unsur dalam membentuk selain bentuk dasarnya. Kata juga dapat dibentuk melalui proses morfologis, yaitu afikasi atau pengimbuhan, reduplikasi atau perulangan, dan komposisi atau penggabungan. Untuk menyampaikan maksud terkandung dalam kalimat kata memiliki kedudukan atau jabatan seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dalam dengan jabatan di dalam kalimat dan hubungan dengan fungsi serta makna yang ditunjukkannya, kata yang dikategorikan ke dalam kelas kata. Dalam perkembangan tata bahasa Indonesia, terdapat banyak rumusan tentang kelas kata oleh para ahli bahasa. Berdasarkan bentuk kata dalam bahasa Indonesia dapat
dibagi menjadi 4, yaitu kata dasar yang biasanya terdiri dari morfem dasar, kata berimbuhan, kata ulang, dan kata majemuk. 1. Nonim. Nomina atau kata benda. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang pertama ialah kata benda atau nomina. Nomina adalah nama dari sebuah benda dan memiliki sesuatu yang dibedakan, dan menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi sebuah kata benda konkret, yaitu nama dari benda-benda yang dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya rumah, batu, binatang, tanah, api, pemukul, panah. Kata benda abstrak yaitu nama-nama benda yang tidak dapat diungkap oleh panca indera, misalnya kegunungan, kehinaan, kebesaran, kekuatan, kemanusiaan. Pencurian. Ciri-ciri kata benda. Ada semua kata yang dapat diterangkan atau diperluas dengan menambahkan yang plus kata sifat aku, yang sangat plus kata sifat di belakang kata tersebut. Misalnya, rumah yang besar, batu yang keras. Verba atau kata kerja. Jenis dalam bahasa Indonesia yang kedua adalah kata kerja atau verba. Verba atau kata kerja merupakan kata-kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan, proses, gerak, keadaan, atau terjadinya sesuatu. Verba menduduki fungsi sebagai predikat dalam kalimat. Jenis-jenis kata kerja dalam bahasa Indonesia adalah kata tersebut dapat diperluas dengan kelompok kata dengan plus kata atau sifat dengan plus kata benda. Misalnya, berjalan dengan cepat, berbicara dengan dosen. Berdasarkan fungsi dalam kalimat, yaitu sebagai predikat, kata kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sebuah kata kerja penuh, yaitu kata kerja yang langsung bekerja dengan predikat tanpa bantuan kata-kata lain. Yang kedua, kata kerja bantu, yaitu suatu kata yang memiliki fungsi khusus kata kerja utama. Ada 3 jenis kata kerja bantu, yaitu yang pertama, kata kerja yang menyatakan sesuatu keharusan, harus, mesti, perlu. Contoh dalam kalimat ini, saya harus belajar sekarang. Ayah perlu menghubungi pimpinannya. Frase. Frase adalah gabungan dua kata atau lebih, bersifat non-prediktif atau tidak ada kedudukan sebagai predikat. Frasa dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, frasa menurut distribusi, yaitu pembentukannya. Frasa menurut kedudukan unsur-unsurnya. Frasa menurut kategori kata yang menjadi unsur pusat. Frasa endosentris. Frasa endosentris koordinatif. Frasa endosentris yang terdiri atas konstituen atau konstituen yang setara. Kesetaraannya dapat dibuktikan dengan adanya kemungkinan konstituen itu dihubungkan dengan penggabungan dan atau. Contoh, laki-laki dan perempuan itu berjalan di jalan. Frasa endosentris atributif. Frasa endosentris yang terdiri atas konstituen dan tidak setara itu tidak dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan atau. Contoh, gadis manis itu berjalan di jalan. Frasa endosentris aposif. Frasa yang memiliki dengan frasa endosentris koordinatif dalam masing-masing konstituennya dapat saling menggantikan. Contoh, Andi laki-laki berjilbab itu berjalan di jalan. Frasa eksosentris. Frasa eksosentris, frasa yang jika salah satu komponennya dihilangkan akan menyebabkan frasa tersebut tidak baik. Contohnya, Budi makan di, Budi makan dapur. Klausa
Klausa merupakan suatu satuan yang terdiri dari subjek dan predikat. Subjek dan predikat tersebut baik disertai dengan objek, pelengkap, dan keterangan atau tidak disertai dengan ketiga hal tersebut. Klausa berbeda dengan kalimat sebab tidak menggunakan unsur intonasi. Klausa menggunakan bagian dari satu kalimat, sama hanya dengan pendapat lain yang mengatakan bahwa klausa merupakan satu kumpulan kata yang setidaknya atau sedikitnya memiliki satu objek dan satu predikat. Klausa tidak mengandung jeda, intonasi, tempo, dan nada seperti dalam sebuah kalimat. Klausa terdiri dari dua bagian, yaitu klausa utama dan klausa bawahan. Masing-masing dari kedua klausa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Klausa bawahan merupakan suatu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri dan isi dalam klausa tersebut belum lengkap. Klausa utama merupakan suatu klausa yang dapat berdiri sendiri dan isi dari klausa tersebut dapat dipahami. Contoh dari klausa utama dan khusus bawahan yaitu sebagai berikut. Ketika hujan, para siswa memakai jas hujan dengan baik. Ketika hujan turun merupakan khusus bawahan. Para siswa memakai jas hujan dengan baik merupakan klausa utama. Baik klausa utama maupun klausa majemuk dapat digunakan dalam kalimat majemuk bertingkat dan campuran dalam sebuah kalimat. Majemuk klausa utama dapat disebut juga sebagai induk kalimat, klausa atas maupun klausa utama. Selanjutnya, selain klausa utama dalam dapat digunakan dalam sebuah kalimat majemuk, klausa bawahan pun juga bisa dalam kalimat majemuk. Klausa bawahan merupakan bentuk perluasan dari satu fungsi yang ada dalam kalimat. Klausa bawahan dapat dikatakan sebagai anak kalimat. Bahkan klausa bawahan juga dapat ditandai dengan menggunakan kata sambung. Terdapat beberapa kata penghubung yang dapat digunakan dalam sebuah kalimat majemuk bertingkat yang disesuaikan dengan fungsi dari kata penghubung, yaitu untuk menyatakan waktu antara lain dapat menggunakan setelah, sesudah, sejak, untuk mengatakan syarat atau kondisional antara lain dapat digunakan jika, asal, apabila, jika mengatakan penggadaian antara lain dapat menggunakan seandainya dan andaikan untuk menyatakan tujuan. Jadi klausa itu dapat berbentuk suatu subjek maupun satu predikat. Klausa juga berbeda dengan kalimat. Namun ada juga klausa yang dapat berubah menjadi kalimat mayor yang dapat kamu jumpai ketika mempelajari jenis klausa. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis dari klausa. Silakan diperhatikan baik-baik pembahasan di bawah ini. Jenis-jenis klausa terdapat beberapa jenis dan klausa. Nah, perbedaan jenis klausa tersebut dibedakan berdasarkan struktur dan berdasarkan pada kategori yang menjadi predikat dalam klausa. Berdasarkan pada strukturnya, klausa dibedakan menjadi dua hal. Apa saja hal itu? Klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas merupakan suatu klausa yang mempunyai unsur yang lengkap. Unsur lengkap tersebut setidaknya memiliki subjek dan predikat sehingga klausa memiliki kemampuan untuk menjadi suatu kalimat mayor. Berbeda dengan klausa bebas yang dapat menjadikan kalimat mayor, klausa terikat tidak mampu menjadi kalimat mayor. Klausa terikat yang diketahui dari adanya konjungsi atau penghubung antar kata, antar klausa, antar frase, dan antar kalimat yang terdapat di depannya.
Kemudian perbedaan klausa dapat dibedakan berdasarkan kategori unsur mampu menjadi predikat. Dapat dibedakan menjadi 5 klausa. Klausa tersebut yaitu klausa nominal, klausa verba, khusus, adjektival, klausa adverbial, dan klausa perposisional. Masing-masing jenis klausa dapat dijelaskan. Yang pertama ada klausa verbal, merupakan suatu klausa yang predikatnya menggunakan kategori verbal. Contoh klausa verbal yaitu kakak menari, ayam itu bertelur, dan ayam mandi. Klausa verbal ini masih dibedakan menjadi 2. Disebabkan adanya berbagai tipe verba, yaitu klausa transitif dan klausa intransitif. Kata transitif merupakan suatu klausa yang predikatnya berwujud verba, transitif, atau yang memerlukan objek. Contoh, Ani membaca buku keterampilan. Klausa intransitif merupakan suatu klausa predikatnya berwujud verba intransitif atau yang tidak memerlukan objek. Contoh, Budi berlari-lari. 2. Klausa nominal merupakan suatu klausa predikatnya berwujud suatu nomina atau fase nominal. Contoh, kamu sekarang guru fisika. Klausa adjektival merupakan suatu klausa predikatnya sebagai kategori objek baik berwujud kata maupun frase. Contoh, kantor sudah panas sekali. Kalimat adalah gabungan kata ataupun frase kata yang disusun dengan mengikuti pola penyusunan tertentu sehingga memiliki arti ataupun makna. Sebuah kalimat harus berdiri sendiri, setidaknya 2 kata ataupun 2 frase kata, yaitu 1 kata subjek dan 1 predikat. Selain itu, sebuah kalimat juga memiliki arti ataupun makna tertentu. Jenis-jenis kata kalimat menurut pengucapannya. Kalimat langsung merupakan jenis kalimat yang diungkapkan langsung oleh seseorang. Dalam penulisannya langsung, biasanya dibubuhi dengan tanpa petik pembuka dan tanda petik penutup. Kalimat tidak langsung merupakan jenis kalimat yang berupa saduran ataupun penceritaan kembali apa yang diucapkan oleh orang lain atau kalimat langsung. Menurut jumlah frase, kalimat tunggal merupakan jenis kalimat yang hanya terjadi dari subjek dan predikat saja. Kalimat tunggal biasanya hanya memiliki suatu pola seperti Gading sedang membaca. Kalimat majemuk setara merupakan jenis kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat dasar yang memiliki kedudukan yang setara. Kalimat majemuk biasanya disusun dari beberapa kalimat tunggal, seperti Gading sedang membaca buku bahasa Indonesia. Kalimat majemuk bertingkat merupakan jenis kalimat majemuk yang terdiri atas 2 atau lebih rangkaian tunggal yang memiliki kedudukan yang berbeda. Kalimat majemuk campuran merupakan jenis kalimat yang disusun atau gabungan kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Menurut fungsinya, kalimat pernyataan merupakan jenis kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu atau maksud kalimat atau maksud. Kalimat benda merupakan jenis kalimat yang digunakan untuk menceritakan sesuatu kepada seseorang. Kalimat perintah merupakan jenis kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah kepada seseorang. Baiklah, cukup sekian penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.